Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RBK Ruang Bicara Kita bersama aku, Saira Razita dari Divisi Kominfo. Nah, setelah belakangan ini dan sekarang juga masih berlangsung ya, masyarakat di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, sedang menghadapi wabah penyakit virus corona atau virus COVID-19. Sementara di Indonesia udah banyak banget data ya yang mengabarkan bahwa banyak yang terjangkit, banyak yang kena, dan banyak juga yang sembuh. Dan penularan wabah COVID ini diprediksi masih akan terus berlangsung dan belum ada yang memastikan kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga wabah virus COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Di masa Nabi SAW juga pernah terjadi wabah penyakit yang salah satunya adalah penyakit taun. Penyakit taun ini tercatat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar penyakit taun mewabah di suatu daerah, maka jangan masuk daerah itu. Apabila kalian berada di daerah itu, jangan hengkang atau lari dari taun." Selain saat zaman Nabi, penyakit taun juga terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kala itu Umar bin Khattab menahan diri memasuki negeri Syam karena di daerah tersebut tengah terjadi penyakit taun. Lalu bagaimana sih Islam memandang musibah, baik itu musibah alam atau musibah non alam sebagaimana wabah penyakit atau pandemi? Dalam Islam, semua yang dialami manusia berupa musibah adalah merupakan ketentuan Allah SWT untuk menguji kesabaran manusia. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah SWT berfirman, yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah SWT untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya dan agar kita sebagai manusia tidak merasa angkuh dan sombong, karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman yang artinya, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT." Meskipun sebagai manusia kita dianjurkan untuk menerima segala musibah itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran, namun manusia dituntut pula untuk berusaha mencegah dan mengatasi semua bencana dan musibah yang dialami. Bila bencana itu berupa bencana non-alam seperti wabah virus COVID-19, maka kita dituntut untuk berikhtiar mencegah penularan dan penyebarannya seraya berupaya untuk menemukan obat untuk menyembuhkannya. Hal ini dikarenakan salah satu di antara tujuan utama syariat adalah melindungi jiwa manusia dari hal-hal yang dapat merusak dan membahayakannya. Sehingga kesabaran dalam menghadapi wabah pandemi ini bukan hanya ditunjukkan dengan menerima dalam hati saja, dengan pasrah, tetapi juga ditunjukkan dalam menemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Segala macam penyakit dan bahaya sudah selayaknya dihindari. Nah, dengan demikian, Islam mengajarkan bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menerima suatu musibah atau bencana yang menimpa, baik bencana alam maupun bencana non-alam seperti wabah COVID-19. Cara yang diajarkan Islam itu adalah menerima bencana itu dengan penuh kesabaran sebagai bentuk keimanan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita berusaha mengatasinya dengan mencegah penyebarannya, membantu mereka yang tertimpa musibah, serta berusaha mencari solusi untuk pengobatannya. Islam mengajarkan dengan musibah atau bencana itu, maka akan menjadi ladang amal, yaitu dengan sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong yang melintasi agama, etnis, bahkan negara.